Episode 5. MDPT. Alia masih terdiam sepi di dalam kamar mandi sembari menatap benda pipih yang ada di tangannya. Dengan air mata yang sedari tadi sudah jatuh berderai. Sekarang apa yang harus ia lakukan? Apakah ia harus meminta tanggung jawab pada dokter itu, tapi bagaimana jika dia menolak? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dalam otaknya. Namun, tak ada lagi jalan lain selain meminta pertanggungjawaban dari lelaki itu. Alia menghapus air matanya. Tidak, aku tidak boleh menangis lagi. Aku harus kuat. Bagaimanapun juga dia harus bertanggung jawab atas janin ini. Alia berusaha menguatkan hatinya agar tak gila memikirkan masalah yang sedang menimpa dirinya. Gadis itu segera mengemas kembali benda penguji keempat Milan itu. Ia kembali masuk ke dalam kamar, meskipun ia berusaha baik-baik saja, namun tak bisa dipungkiri bahwa hatinya sedang risau. Malam ini ia tak bisa memejamkan mata, tak sabar menunggu pagi agar semuanya jelas. Ia tak bisa mendiamkan hal ini. Secepatnya dokter itu harus bertanggung jawab atas keempat Milannya. Alia menatap langit-langit kamarnya, pikirannya merewang entah kemana. Banyak sekali andai-andai bermunculan dalam benaknya. Andai lelaki itu tak mau bertanggung jawab. Andai ayah tahu tentang keempat Milannya. Andai semua orang membenci dirinya. Rasanya ia tak dapat membayangkan jika hal itu benar-benar terjadi. Pagi-pagi sekali Alia sudah bangun, ia harus segera bertemu dengan dokter itu. Ia harus mendapatkan kepastian agar aib ini tak menjadi petaka dalam hidupnya. Mau kemana kamu pagi-pagi seperti ini? Tanya ibu tirinya menatap heran. Aku ada perlu sebentar, pamit ya, Bu. Alia segera memacu kendaraannya menuju kediaman dokter itu. Setibanya di sana, mungkin ini terlalu pagi maka rumah mewah yang dihuni beberapa dokter itu masih terlihat sepi dan tertutup. Alia harus menunggu terlebih dahulu. Seandainya saja janin itu tak bersarang di rahimnya, maka ia tidak akan pernah mau bertemu lagi dengannya. Cukup lama ia duduk gelisah di teras rumah itu. Hingga satu persatu penghuninya keluar. Alia, tumben pagi-pagi sekali sudah di sini. Tanya salah seorang dokter yang ingin berangkat tugas. Iya, dok. Mau ambil pakaian, jawabnya berbohong. Oh, tapi kata Umi, kamu sudah tak kerja di sana lagi. Kemarin iya, dok, tapi sekarang balik lagi. Gadis itu masih berbohong. Tak mungkin ia harus mengatakan yang sebenarnya. Oh, baiklah, ambil saja di tempat biasanya ya. Kalau begitu saya pamit dulu. Baik, dok. Alia masih berdiri di sana. Ia ragu untuk masuk ke dalam, karena masih ada beberapa orang lagi yang belum berangkat tugas. Ia sudah hafal jadwal praktek dokter-dokter itu, hanya dokter Hanan yang bertugas sore. Alia memutuskan untuk menunggu para penghuni itu pergi terlebih dahulu, ia juga harus menjaga nama baik lelaki itu. Cukup lama juga menunggu hingga kini yang tersisa hanya dokter kandungan itu di sana. Alia segera masuk menuju kamar yang masih menyimpan kenangan buruk dalam hidupnya. Dengan ragu dan rasa takut ia mengetuk pintu kamar itu. Tubuhnya masih gemetaran mengingat akan bertemu sang dokter. Alia, ucap Hanan saat mendapati wanita itu. Dok, saya ingin bicara, jawabnya berusaha tenang. Alia berusaha menekan segala rasa yang sedang menghantuinya. Ayo kita bicara di sana, ucap Hanan membawa Alia duduk di kursi panjang yang ada di teras belakang. Gadis itu hanya mengangguk patuh mengikuti langkah Hanan menuju pintu belakang. Hanan menduduki kursi bagiannya, lalu mempersilahkan Alia untuk duduk di sampingnya. Duduklah, ucapnya saat melihat gadis itu masih diam menunduk. Dengan ragu Alia duduk, perasaannya kembali gugup dan takut. Namun, ia kembali mengingat ada nyawa yang harus ia selamatkan masa depannya. Kamu mau bicara apa? Tanya Hanan tampak tenang. Dok, saya ingin menagih janji dokter waktu itu, ucap Alia, ia juga berusaha tenang. Ya, tapi tidak sekarang. Saya sekarang sedang banyak masalah, jadi sabarlah terlebih dahulu, jawab Hanan meminta pengertian gadis itu. Tapi saya tidak bisa menunggu, dok. Saya ingin dokter segera menikahi saya. Tegasnya memberanikan diri menatap wajah lelaki itu. Alia, saya tidak bisa secepat itu. Karena masih banyak yang harus saya pertimbangkan, dan saya tidak peduli, dok. Saya ingin dokter bertanggung jawab. Tekan Alia menyorot tajam. Jangan memaksaku. Kamu tahu, ini tidak akan semudah itu. Sentak Hanan tak kalah kesal. Tapi, saya tidak bisa lagi menunggu, dok,
karena saat ini saya sedang H4 mil. Seketika Hanan terkesiap mendengar pernyataan gadis itu. Apakah kamu sedang membohongi aku? Tanyanya tak percaya. Jangan menuduh saya seperti itu, jika bukan karena J4 Nin ini, maka saya tidak akan sudi menemuimu. Hati wanita itu terasa sakit sekali dengan tuduhannya. Saya tidak bisa. Jawabnya kembali, tentu saja membuat Alia semakin meradang. Jangan menjadi lelaki pengecut, dokter. Jangan lari dari tanggung jawabmu. Setidaknya hingga anak ini lahir, saya hanya butuh pengakuanmu pada semua orang. Lirik gadis itu, ia kembali menjatuhkan air mata memohon pengertian dari Hanan. Alia, untuk saat ini saya benar-benar tidak bisa. Kamu tenanglah, karena janin itu masih belum bernyawa, maka kita bisa mengeluarkannya, ucap Hanan yang mendapat tatapan tajam dari Alia. Tidak, saya tidak akan pernah mau melakukan hal itu. Sentaknya dengan amarah menyala. Tidak ada jalan lain, ayo ikut aku sekarang ke ruang praktek. Hanan meraih tangan Alia untuk membawa ke dalam ruang prakteknya. Lepas, dokter. Plak. Alia menamparkan wajah lelaki itu dengan kuat. Dadanya terasa sesak, hati bagaikan ditores sembilu. Bagaimana mungkin dia tega ingin membunuh darah dagingnya sendiri? Ini benar-benar kenyataan yang menyakitkan. Jika kamu tidak mau bertanggung jawab, baiklah. Saya akan merawat dan membesarkannya sendiri. Tapi sampai kapanpun saya tidak akan pernah memaafkan kesalahan Anda, Tuan Dokter yang terhormat. Bahkan rasa sakit ini akan saya semai dalam hati hingga nyawa terlepas dari raga. Alia segera beranjak meninggalkan tempat itu dengan membawa sejuta luka. Hatinya benar-benar telah hancur berkecai. Sakit sekali menahan beban yang rasanya begitu berat harus ia tanggung sendiri. Alia menyusuri jalanan kompleks itu. Tiba-tiba hujan turun di pagi yang tadi tampak cerah. Sepertinya semesta sangat tahu bahwa hatinya sekarang sedang dirundung duka yang begitu dalam. Gadis malang itu menangis di tengah derasnya hujan. Ia benar-benar bingung harus berbuat apa untuk saat ini. Kemana ia akan mengadu? Hiks. Kenapa aku harus menanggung beban ini ya Allah? Ini sangat berat bagiku ya Rab. Hiks. Tangis wanita itu pecah bersama kilatan petir menyambar. Gadis terduduk di tengah genangan air hujan. Episode 6. Entah berapa lama Alia menangis di tengah derasnya hujan. Tubuhnya sudah mulai menggigil, dan kepala berdenyut pening. Seketika tatapannya buram sehingga ia tak ingat apapun lagi. Alia membuka matanya saat terdengar suara berisik. Netranya menatap ruangan yang sudah tak asing lagi baginya. Ya, ini adalah kamarnya sendiri. Siapa yang membawanya pulang? Bukankah tadi ia sedang berada di bawah guyuran air hujan? Hati wanita itu bertanya-tanya sendiri sembari mendengarkan suara ribut-ribut di luar kamarnya. Anak itu benar-benar telah membuat malu keluarga. Bentak ibu tiri Alia pada ayahnya. Apa yang dia perbuat sehingga kamu menjadi malu? Cukup sudah, Irma. Kamu jangan selalu mencari kesalahan putriku. Bentak ayah dengan emosi. Oh, ternyata kamu tidak mendengar ucapan orang yang telah mengantarkannya pulang tadi. Oh ya, aku lupa bahwa kamu itu kerjaannya hanya tidur, makan, buang kotoran. Hanya itu yang kamu tahu, bahkan kamu tidak tahu apa yang diperbuat oleh putri kesayanganmu itu di luar sana. Cukup Irma. Jangan lagi mengatakan hal buruk tentang putriku. Aku tidak akan diam sebelum kamu mengetahui yang sebenarnya, bahwa putri kesayanganmu itu sekarang sedang H4 mil 2 bulan. Kamu puas? Tekan wanita baya itu dengan lantang. Apa? Kamu jangan mengada-ada, Irma. Seketika jantung pria itu berdegup kencang dan nafasnya mulai tak beraturan, rasanya seperti ada benda yang sedang menghimpit begitu berat sehingga sulit bernafas. Pak, kamu kenapa? Pekik wanita itu tampak panik saat melihat suaminya sudah tak sadarkan diri. Alia yang sedari tadi mendengarkan di belakang pintu, ia segera berlari keluar untuk melihat apa yang terjadi pada ayahnya. Ayah! Teriaknya sambil berlari mendekap tubuh lemah yang telah terkulai di kursi roda. Ayah! Bangun! Ayah! Hiks! Tangis Alia pecah sembari memeluk tubuh sang ayah. Sekarang kamu puas. Kamu telah membunuh ayahmu sendiri. Bentak ibu tirinya menyalahkannya. Tidak, ayah tidak mungkin meninggal. Ayah pasti masih bisa diselamatkan. Alia segera berlari keluar rumah untuk meminta pertolongan pada tetangganya. Salah satu warga memeriksa denyut nadi sang ayah, dia mengatakan bahwa lelaki baya itu telah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak Bagas sudah meninggal dunia, ucapnya yang membuat Alia menangis histeris. Tidak,
Ini tidak mungkin. Ayahku pasti masih hidup, Pak, tolong periksa sekali lagi. Gadis itu masih belum percaya dengan kenyataan yang ada. Ia tak dapat membayangkan jika ayah telah pergi meninggalkannya. Maaf, Alia, tapi ayahmu memang sudah meninggal dunia, jelas orang itu kembali. Seketika Alia terduduk lemas. Rasa sedih yang begitu dalam sehingga membuatnya kembali tak sadarkan diri. Mungkin wanita H4 mil itu kekurangan asupan, karena sedari pagi hingga sore ia tak memakan apapun. Warga setempat yang mengetahui tentang kematian Pak Bagas, maka mereka segera melakukan prosesi pemakaman. Sementara itu Alia yang masih belum sadarkan diri, ia tak dapat hadir dalam prosesi itu. Sore menjelang maghrib, Alia kembali membuka matanya, seketika ia duduk dan berlari keluar kamar demi ingin melihat wajah ayahnya untuk yang terakhir kali. Namun, saat ia keluar, semua mata menatapnya dengan tatapan benci dan menjijikkan. Ayah! Bu, mana ayah? Tanya Alia kembali menjatuhkan air matanya. Untuk apa kamu masih mencari ayahmu? Bukankah kamu sudah senang telah membuatnya mati? Sentak ibunya dengan wajah kesal. Hiks, ibu, kenapa ibu tega bicara seperti itu? Mana mungkin aku tega melakukannya? Ibulah yang membuat ayah meninggal dunia, lirihnya tak terima disalahkan. Andai saja ibunya tak memberitahu tentang kehamilannya, tentu saja ayahnya masih hidup. Tutup mulutmu Alia. Kamulah penyebab kematian ayahmu. Ayahmu mati karena mengetahui bagaimana perilaku anaknya yang munafik ini. Sungguh aku tidak menyangka ternyata kamu adalah wanita murahan. Tidak, aku bukan yang seperti ibu pikirkan. Sanggah Alia. Jika kamu bukan seperti itu, mana mungkin kamu H4 mil di luar nikah? Mau mengelak bagaimana lagi kamu? Seketika wajah Alia memerah saat semua mata menatapnya dengan tatapan marah. Sungguh kami tidak menyangka bahwa kamu adalah wanita nakal. Kami kira kamu wanita baik-baik selama ini. Ternyata apa yang dikatakan oleh ibumu adalah benar. Ujar salah seorang tetangga menimpali. Alia menghapus air matanya, percuma menjelaskan bila semua orang telah berpikiran buruk padanya. Bagaimana mungkin ia mengatakan yang sebenarnya, bahwa J4 Nin yang ada di R4 himnya adalah hasil pemarkauan oleh seorang dokter terhormat. Dan tentu saja mereka tidak akan pernah percaya. Dan ia juga tak yakin, karena tak ada bukti yang bisa ia bawa di pengadilan. Alia segera keluar dari rumah itu menuju pemakaman umum, tempat di mana ayahnya dikebumikan. Setibanya di TPU, Alia mencari nama sang ayah di papan nisan. Seketika netranya melihat sebuah makam yang masih merah. Ia berjalan mendekati makam itu. Dengan perlahan Alia duduk bersimpuh di samping makam itu. Air matanya jatuh berderai sembari mengusap papan nisan sang ayah. Ayah, maafkan aku, sungguh aku tak bermaksud untuk membuat ayah terluka dan kecewa. Ayah, aku ingin mengatakan yang sebenarnya, aku tidak pernah melakukan hal tercela seperti yang orang tuduhkan padaku. Aku hanya korban perbuatan lelaki durjana itu. Hiks, maafkan aku ayah. Wanita itu kembali menangis, menumpahkan air matanya sembari memeluk tanah kubur sang ayah. Setelah cukup puas menumpahkan tangis, dan mengatakan yang sejujurnya pada gundukan tanah kubur ayahnya. Alia merapalkan doa sebelum meninggalkan TPU. Kini gadis itu menuju kediamannya, namun, setibanya di sana, semua pakaian dan barang-barang miliknya telah berserakan di luar. Alia memunguti dengan hati begitu perih atas perbuatan ibu dan saudara tirinya. Sekarang kamu pergilah dari rumah ini. Jangan pernah kembali lagi. Karena semua orang tidak mau menampung wanita J414 nanogram seperti dirimu. Bentak ibu tirinya dengan suara lantang sehingga menjadi tontonan tetangga sekitaran. Bermacam cacian, makian, mereka serukan, dan tuduhan-tuduhan keji begitu menyakitkan telinganya. Alia hanya bisa bersabar dan berusaha tegar. Kini hidupnya sudah berantakan dan hancur, namun ia tak ingin mengorbankan J4 Nin yang ada di rahimnya. Alia menyusuri jalanan, ia tak tahu harus kemana. Teringat sepeda motornya yang ia tinggalkan di kediaman dokter itu, namun, hatinya terlanjur sakit dan bersumpah untuk tak lagi bertemu dengannya. Maka ia membiarkan saja. Alia mendatangi kafe tempatnya bekerja, ia ingin meminta sisa gajinya yang tak seberapa untuk pegangannya. Sebenarnya ia masih ingin bekerja di sana, tetapi, ia takut bila nanti akan bertemu lagi dengan lelaki itu. Untuk saat ini ia ingin pergi jauh dari kehidupan Hanan. Lah sudah tak berharap lagi tanggung jawab dari lelaki yang tak mempunyai hati itu.
Jika dia tak ingin bertanggung jawab saja, mungkin masih bisa ia maafkan, tetapi saat dia ingin membunuh J4 Ninja, maka rasa benci di hatinya seketika menyala.